Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Saya harap kabarnya baik ya. Biasanya saya salam itu mengucapkan selamat pagi, siang, sore, atau malam ya. Tapi karena hari ini pagi, jadi kita cukup selamat pagi aja dan semangat pagi ya. Ini pertama mohon maaf, saya nyalain webcamnya, jadi agak-agak biru ya kayaknya muka saya ini. Ini pembicara kita udah ketawa-ketawa di mute ya, saya agak kesel jadi. Baik, selamat datang di web series FKB yang ke-7 ya. Kita akan membicarakan teknik podcast hari ini bersama saya Adrio Kusmareza sebagai moderatornya, dan ini kita punya salah satu pembicara yang hebat ya. Jadi beliau ini mungkin tadi teman-teman udah lihat ya untuk profilnya, profil kami berdua ya. Itu beliau sudah lalang luntung di dunia peradioan ya. Ajaib sekali. Ini bentar, saya lagi cari. Ini. Baik, kita akan membahas sedikit tentang pembicara kita ya. Pembicara kita itu, jadi dia merupakan lulusan ilmu komunikasi dari Universitas Islam Bandung, atau mungkin kita kenal dengan nama Unisba ya. Kemudian beliau melanjutkan kuliahnya S2 ilmu komunikasi juga di ilmu komunikasi bisnis Fakultas Islam Bandung. Jadi beliau ini cinta banget ya dengan Unisba. Kemudian ini sedikit lalu lantangnya di dunia peradioan. Jadi ternyata dia dimulai bukan dari radio. Awalnya relay complaint handling di sisi BDG, Telkomsel. Kemudian Office Operation dari Bank Nusantara Pariangan. Kemudian ini yang selanjutnya ada Event and Promotor PT Jarum. Area Sales Promotion Representative Indofood. Kemudian Master of Ceremony. Jadi kalau ada yang mau nikah atau saudaranya mau nikah, boleh ini kita ke Mas yang satu ini nanti ya. Kemudian dia, ini nih, yang radionya merupakan announcer di Auto Radio di 88,9 FM, announcer di Zora 90,1 FM, dan yang terakhir adalah dosen ilmu komunikasi di Fakultas Ilmu Komunikasi dan Bisnis Telkom University. Boleh tepuk tangannya, saya tepuk tangan aja sendiri ya. Yeay! Oke, namanya adalah Dimas Satrio Wicaksono. Oke, boleh Kang Dimas ya, kita nyebutnya Kang Dimas aja karena dia belum terlalu tua, agak lebih tua dikit dari saya. Boleh Kang Dimas, kita dengarkan suara indahnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adrio, Mas Adrio tepatnya ya. Suatu kehormatan juga buat saya, tentunya juga saya memiliki moderator jauh-jauh tepatnya dari Jepang, peraih beasiswa LPDP ya, tepatnya juga. Kebetulan juga beliau merupakan peraih beasiswa di Jepang dan bisa bergabung dan maulah menyumbangkan tenaga serta suaranya di acara webinar series komunikasi dan bisnis. Nah, pastinya juga di sini untuk ini sebenarnya banyaknya anak-anak SMA ya. Oke. Iya, oke, baik. Semuanya di mute. Ini boleh ya, kalau nggak di mute boleh. Mau motong silakan boleh. Karena ini merupakan salah satu webinar series yang bisa dibilang juga kita interaktif, bukan begitu Pak Adrio? Karena kita merupakan salah satu saat ini sedang membahas mengenai teknik podcast ya Pak Adrio ya. Halo Mas Adrio. Betul sekali, Mamang. Iya, jadi kita ini akan bicara ini suara saya kedengarkan. Oh, ini agak clipping ya. Oh iya, nah ini Mas Adrio ini merupakan salah satu teknis segala macam sesuai dengan teknis ya. Jadi di beliau itu sangat well prepare sekali. Jadi kalau adik-adik sekalian, walaupun juga saya panggilnya kaula muda aja lah ya. Teman-teman muda, saat ini juga kalau misalnya pada senang bermain podcast ataupun dengerin podcast, itu banyak sekali untuk yang bisa kita tampilkan ataupun juga kita perdengarkan ataupun juga kita bisa kreasikan seperti apa yang kita inginkan. Dan pastinya juga ada beberapa podcast yang memang juga menjadi salah satu acuan ataupun juga salah satu kesukaan khususnya juga buat
anak-anak muda yang berada di Bandung. Nah, karena pada hari ini, alhamdulillah sekali, di jam 10 ini kita sudah kehadiran 76 partisipan, Mas Adrio, ya. Iya, Jadi 76 ya. 76 ya, betul ya. Iya. Kurangi 2, Mas Adrio. Kurangi 3, 73. Saya dihitung 2 ya. Ya. Ya, kita bahas mengenai podcast terlebih dahulu. Kalau di sini saya akan menyapa satu-satu yang ada di sini, yang terlihat, entahkah sekarang juga mendengarkannya masih lagi yang namanya mungkin lagi tidur-tiduran, ataupun juga lagi sampai nonton TV. Saya ucapkan selamat pagi kepada Siva Aisyah Putri. Halo Siva. Oke, kita hitung ketiga. Halo. 3, 2, 1. Oke. Aisyah Milsyah. Oke. Ica. Oke. Ini humming teknik vokal sebenarnya. Mardika Halo Reza. Kang. Wih, Ica. Kok Halo manggilnya Kak. Kang ini ya? Oke, ini siapa ini? Au Ya ini. Ica? Iya, Kita sapa dulu yuk. Oke. Ica ya. ya Kang. Halo Oke. Ica. Ica posisi di mana? Lagi di Singkawang nih Kang. Oh, Ica. Wah, ini anak radio T-Radio, anak radionya Telkom. Di radio. T-Radio iya, radio juga iya. Lalu juga ada Aisyah Enggak Kang, Milsyah. enggak ready radio. Enggak. Oh, enggak. Oke, sorry. Aisyah Milsyah. Iya Kak, Oke, Aisyah Milsyah posisinya di mana nih? Di Makassar Kak. Wih, Makassar Adrio. Ya. Adrio dibuka dong mute mic-nya. biar Oh kita- iya, ini lagi sini. cek HP Pak Haji. Di Makassar. Aisyah, Iya, ini universitas atau masih SMA? udah kuliah Kak. Oh, udah kuliah. Kuliahnya di mana? Universitas Muhammadiyah Makassar. Alhamdulillah Adrio ternyata kehadiran dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Mas Adrio. Yeay. Asik ya. Mas Adrio pernah main ke Makassar? Kayaknya belum deh. Aku pernahnya ke Malang sama Surabaya kalau daerah-daerah kanan sana ya. Kamu masuk nggak nyambung ya. Ini masalah Makassar, kamu tiba-tiba ke Surabaya itu nggak nyambung ya. Oke, Dera Anissa Nauli. Oke, Dera Anissa Nauli. Mas Adrio perlu diketahui juga, karena saat ini juga kita akan bagi-bagi yang namanya giveaway, Mas Adrio. Oh betul ya. Saya kayaknya agak telat baca rundown-nya tadi. Oh, nggak apa-apa. Itu juga saya baru ingat hari ini kebetulan. Oh iya, Bang. Jadi mendapatkan GoPay senilai Rp50.000. Ya. Gitu, Mas. Gamesnya gimana Mas Adrio aja lah ya. Enggak, link aja. Itu. Nggak dikasih, Mas. Gamesnya nanti kita pikirkan di terakhir ya. Tiba-tiba biasanya ide-ide ini kalau lagi dipaksa muncul bagus biasanya sih. Oke, siap. Mic-nya enak ya, mic-nya baru kayaknya Mas Adrio. Gopenya buat saya aja. Oh ya, ini mic baru. Lumayan. Ini kan saya mau mulai podcast juga ya. Iya. Mau diseriusin gitu. Mm-hmm. Jadi ini saya juga banyak berguru dari Kang Dimas ya. Jadi buat teman-teman ini udah top banget lah. Kang Dimas ini ya. Dia udah di Auto Radio, di Zora ya. Sampai teman-temannya Zora yang kenal sama saya tuh, wah salamin dong ke Kang Dimas yang super itu. Oh ya siap. Waduh, terima kasih. Mohon maaf, nomor sepatu berapa? Kayaknya lupa 11. Oke, siap. Saya lupa, kirimkan Eropanya nanti. Berapa ya? Ya, Cubitus. Oke. Selamat pagi juga kepada Vira Agustin. Kita sapa-sapa dulu. Kalau podcast harus nyapa-nyapa, Mas Adrio. Vira Agustin. Ya, ini Pagi Kak. Oke, Vira lagi di mana? Di Kalbar Kak, Kalimantan Barat. Wah, Mas Adrio, kita ada yang dari Kalimantan Barat. Beda pulau ya, SMA luar juga biasa ya ini. Halo, Vira? Vira SMA atau kuliah? Masuk kuliah tahun ini. Oh, masuk kuliah tahun ini. Udah kuliahnya keterima di mana? Oh, masuk kuliah. Lagi tes di Telkom. Oh, lagi tes di Telkom. Oh, mantap. Fakultas apa, Vira? FKB juga. Woi. Cakep sekali. FKB jurusan apa dulu? Bentar, Mas Adrio nih. Oh.
tes ilmu komunikasi. Wih. Udah ketemu dengan kita ini nanti. Adbis. Oh, Adbis, komunikasi Adbis Adbis juga. tapi-nya ya. Ya. Tetangga lah ya. Enggak, yang bingung ini Vira masuk tes ilmu komunikasi tapi-nya Adbis gimana? Atau 2 Vira? Kan ada 5 pilihan jurusan. Ya. Jadi pilih semuanya. Oh, Yang bagus, bagus. FKB. Betul, mendingan gitu ya. Lebih banyak pilihan, akan lebih banyak yang namanya juga kesempatannya ya. Oke, ditunggu ya nanti di FKB. Kasih, Kak. Tuh, Bapak ngambilnya ke kamu ya, Adri ya. Aku Dera lupa ini pakai make up soalnya hari ini. Dera Anissa Nauli. Dera Anissa Nauli. Halo Oke. Dera. Nggak Kayaknya ada lagi tidur Deranya ya. ya. Tita Arum Parau. Tita Arum Parau. Oke. Ini juga ada Mardika Reza. Mardika. Oke. Kita sama-sama ala podcast aja dulu ya. Ini juga admin N. Namanya asli admin ini. Admin N-nya saya tahu sih kepanjangannya, tapi nanti nggak deh, jangan disebar. Lalu juga ada Dian Arya Upi. Halo. Nah, Dian Arya Upi ini pasti dari UPI ya. Bukan dari IKIP sih harusnya itu. Dia jurusan apa Pastinya. UPI, Dian? Saya jurusan perpustakaan dan informasi Oh, ini masuknya ke ini ya? FISIP di atau apa? Fakultas Ilmu Pendidikan kalau di UPI. Oh, Fakultas Ilmu Pendidikan. Tapi Iya. Bandung. Oh, Bandung. Dekat rumahnya loh sama Mas Adrio ya. Mas Adrio ini Oh Setiabudi iya. dekat UPI kan? Gimana Mas Adrio? Jalan 5 menit saya kayaknya. Nggak jalan sih, naik motor ya. Wah. Kalau jalan capek, biasanya nanti beli bala-bala dulu di depan. Di Gerlong Mas. Di depan hotel itu loh. Karena ada tukang bala-bala sama nasi kuning tuh. Nah, biasanya di sana nongkrong dulu kalau pagi. Oh, siap. Oke, makasih Mbak Dian. Oke, ini juga ada yang Sama-sama. ya Naomi Sianaga. Iya, Kang. Wah iya Kang, ini kenal sama saya pasti ini mah. Naomi Telkom. Telkom, Kang. Oke, ya selamat mengikuti. Oke, Stanley Paransa. Oke, ini juga ada yang namanya Rizvianti Fatur. Rizvianti Fatur. Oke, kita lewat. Hah? Ada. Oh, ada di Rizvianti Fatur. Oke, lalu juga ada Flip Gideon. Halo Kang. Wah, oke. Halo. Ini lagi di mana, Gideon? Di Bandung Kang. Wah, dekat ternyata ya. Nggak jauh-jauh. Oke. Lalu juga ada Septiani Dwi. Wul. Hadir, Pak. Nah, Septiani ini di mana posisinya? Lagi di Cianjur. Cianjur. SMA atau udah kuliah? Kuliah di UIN, Gunung Jati. Oh, di UIN ya. Jurusan apa? Jurusan Administrasi Publik. Wah, baik. Terima kasih selamat bergabung. Mas Dodo ternyata lumayan juga ya. Banyak sekali dari beberapa kampus lain yang bergabung di sini. Tepatnya juga untuk di webinar kita ada yang dari UIN tadi. Dan mungkin saya akan menyapa sekali lagi yang terakhir. Ini ada Jebince. Bener ya nyebutnya ya? Jebince. Di manakah dia? Oke. Dia aku nggak ada ih. Ada Zahra Nadira. Oke, ya. Nabil Nugraha. Nabil Nugraha.
Oke, baik. Rasanya kita harus mulai aja, Mas Adrio, dan pastinya juga saya akan sedikit memberikan materi dan mempresentasikan mengenai apa itu podcast dan bagaimanakah podcast. Dan tentunya juga kita akan melihat podcast itu kenapa sih saat ini juga lagi ngetren-ngetrennya mengenai podcast ini. Dan memang juga kalau bisa dikatakan bahwa podcast merupakan salah satu media pemberitaan bisa, hiburan bisa, lalu juga media yang bisa diperdengarkan dimanapun saja bisa, semuanya serba bisa lah ya. Dan pastinya juga kalau misalnya bicara mengenai podcast, anak-anak muda sama sekarang sampai saat ini banyak disukain oleh beberapa kalangan. Nah, tentunya juga kalau tadi sepertinya Mas Adrio pernah bilang sama saya bahwa sudah memperkenalkan diri saya sendiri. Perkenalkan, saya betul merupakan salah satu dosen Universitas Telkom dan saya pun merupakan director di beberapa event yang adanya di Bandung. Dan ini merupakan salah satu tempat di mana saya bisa berkaya dengan konsep-konsep yang tentunya juga bisa menghibur beberapa orang. Selain itu juga ya saya merupakan master seremoni, tapi perlu diketahui juga kalau weddingan sih sebenarnya rada jarang ya, rada menghindari, bukan menghindari. Maksudnya kontennya mungkin nggak begitu banyak diambil, tapi lebih banyak ke yang namanya event-event yang sifatnya musik, lalu juga eksibisi gitu ya, terus juga kompetisi, banyaknya seperti itu. Dan tentunya juga saya merupakan salah satu penyiar di Auto Radio 889 FM, itu tepatnya di Bandung. Tapi saat ini sudah kita lalui, itu masa muda saya juga. Lalu juga announcer Zora Radio 90,1 FM. Dan tentunya juga kalau Mas Ado bilang tadi udah cukup lah, segitu aja. Ya udah ya. Nah, kalau misalnya bicara mengenai podcast, pasti teman-teman di sini podcast gitu kan ya. Apa sih podcast sebenarnya? Podcast itu merupakan salah satu program yang memang banyak tersedia di internet. Dan ternyata podcast ini merupakan rekaman asli audio ataupun juga video ya. Dan banyak sekali bisa melihat di siaran televisi ataupun program radio, kuliah, pertunjukan, dan juga atau acara lainnya. Sekarang lagi sangat ketren. Orang bisa bilang dibikin podcast merupakan salah satu media yang bisa menjadi menarik ataupun juga keseruan yang lebih menarik. Karena kenapa bisa didengarkan dimanapun. Nah, bicara mengenai podcast, maka kita akan bicara mengenai perbedaan podcast dan radio. Kalau kita bedain yang sangat dasar dan bisa terlihat, yang sangat terlihat, ini ada beberapa perbedaan yang terlihat. Yang pertama, ini nggak repot harus cari-cari channel. Kalau saya tepatnya di radio mungkin harus, oh iya kita harus masuk ke 90,1 FM, 88,9 FM, 95,6 FM, tapi cukup cari topik yang ingin kalian dengarkan. Topik-topik apa? Contoh, ketika kita mengalami sakit hati, ketika mengalami patah hati, maka kita akan mencari topik bagaimana cara membangkitkan hati. Wah, minimal ada itu treatnya di situ ya. Lalu juga bisa diputar kapan saja. Tidak seperti radio yang jam tayang podcast bisa diputar kapan saja. Kalau misalnya radio, ini pasti kalau kita menentukan satu program atau menunggu satu program, pasti kita akan menunggu dari jam 10 program itu dimulai sampai dengan jam 12 di hari yang sudah ditentukan. Kalau kalian tahu juga, rekan-rekan semuanya bisa dengar topik yang disukai. Nah, podcast ini bisa langsung mendengar yang ingin kita dengar. Radio kadang kita juga bisa melewatkan banyak iklan. Di podcast, iklan-iklan ini pastinya sangat tidak mengganggu. Karena kenapa? Jarang muncul iklan. Walaupun ada pop-up ataupun juga top up yang hadir, itu berupa hanya visual saja, tapi tidak mengganggu audionya. Kalau di radio kita pasti banyak iklan. Lalu kenapa di radio banyak iklan? Ya memang kebutuhan di radio iklan ini sangat membantu untuk perkembangan radio tersebut, khususnya juga di bidang keuangannya. Nah, kita bisa lihat beberapa share ataupun juga di sini survei yang saya ambil tepatnya juga di suarane.org di bulan Desember 2019. Biasanya dengar podcast itu jam berapa sih? Nah, dengar podcast itu jam berapa? Kalau misalnya beberapa tempat untuk dengar podcast ini banyak apa ya? Kalau di jam-jam untuk beberapa kantor podcast ini adalah
dari sore, dari jam 3 sampai dengan jam 8 itu sekitar 19,2%. Lalu kalau malam ini ternyata di atas jam 8 ini 41,3%. Dan di siang jam 10.00 sampai dengan 15.00 atau jam 10 pagi sampai dengan jam 3 sore. Lalu kalau di paginya ini ada tepatnya di jam 6.00 sampai dengan jam 10 siang. Nah, bisa didengar kalau misalnya teman-teman mau meng-share podcast-nya. Enaknya di jam berapa ya? Ternyata orang-orang bisa mendengarkan podcast, lalu juga konsen, bisa rileks ketika informasi yang kita masukkan bisa diterima. Ini biasanya di malam hari. Bisa terlihat share-nya sekitar 41,3%, di mana orang-orang sudah mulai ingin beristirahat dan kelelahan dalam aktivitas dari hari-harinya. Setelah itu juga podcast ini bisa didengar di mana saja. Ya, kalau untuk podcast bisa didengar di mana saja. Ini ada beberapa podcast yang didengarkannya di beberapa tempat. Wah, Mas Adrio? Ya sudah. Alah, ada apa? Enggak jadi. Oh, nggak jadi. Tadi aku Jadi lagi ini ngetik biar nanti moderasinya bagus di Oh iya, terakhir ya. siap. Ya. Ya, Mas Adrio. Dan ini juga kalau misalnya dengar podcast di mana aja, ini tepatnya ada di jalan. Dan pastinya juga kalau jalan itu di mana sih? Di kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi 16,9%. Lalu juga di jalan ataupun angkutan umum ini tepatnya ada 11%. Lalu juga di tempat kegiatan ini ada 12,8% dan di lain-lain 8,7%. Ternyata podcast ini banyak didengarkan di rumah ya. Jarang di kendaraan. Mungkin kalau di kendaraan bisa dibilang juga rekan-rekan ataupun juga teman-teman di sini hanya melihat podcast untuk dari segi hanya melintas topiknya saja, lalu juga dibuatkan playlistnya. Setelah itu podcast itu nanti bisa didengarkan di malam hari ya. Nah, setelah itu podcast ini merupakan salah satu media juga bisa dibilang banyak beberapa tempat. Mau misalnya kita pergi dan kita ke toilet itu dibuka. Nah, setelah itu kita ke toilet lalu duduk dan bisa didengarkan. Itu yang biasa digunakan di podcast. Dimanapun juga masih bisa digunakan. Lalu media sosial, ya. Biasanya orang-orang mencari media sosial ataupun mencari podcast ini di media sosial yang seperti apa? Nah, ternyata podcast ini bisa dicari kebanyakannya dari Instagram. Kenapa? Karena banyak sekali untuk kaula-kaula muda pada masa ini, di era ini, bermain yang namanya Instagram. Kalau dulu mungkin zamannya saya, zamannya Mas Adrio, masih yang terkenal namanya Friendster ya. Di Friendster Astagfirullah, zaman lihatnya. jahiliyah sekali itu ya. Iya Mas, kalau dulu kita banyaknya lihat itu kan dari Friendster ya. Kalau sekarang kita ngelihatnya udah mulai main Instagram anak-anak sekarang. Dulu ada yang namanya sekarang juga masih ada yang namanya Snapchat, masih ada. Pet udah sedikit ngilang, udah nggak ada malah ya. Nah sekarang ternyata masih yang konsisten dan masih dipergunakan dari era saya dan juga era-era teman-teman semua. Ini ada yang namanya Twitter ya. Itu bisa dibilang juga presentasinya masih cukup bagus di 30,5%. Kalau kemarin-kemarin sempat ngilang. Tapi ternyata ada beberapa media sosial khususnya juga ini seperti Facebook dan juga YouTube udah mulai. Nah, YouTube mulai rada-rada ke sini ya. Banyak orang mengatakan, "Oh, kalau yang di YouTube itu bagaimana? Apakah podcast atau vlogcast?" Karena kenapa? Perayaan podcast dan vlogcast sekarang sudah mulai sedikit memasuki ranah pembulatan. Pembulatan di sini adalah bisa dibilang, oh kalau podcast itu zaman dulu tuh, zaman eranya kita hanya berupa audio aja gitu ya. Lalu juga kalau sekarang kok ada video blogcaster gitu kan. Podcast ini bagaimana perkembangannya? Nah, nanti kita akan bahas di selanjutnya. Setelah itu juga platform yang sering digunakan ketika mendengarkan podcast. Yang pertama, ini ada Kaskus Podcast. Kalau anak-anak sekarang kayaknya di era sekarang masih banyak pengguna Kaskus enggak ya? Kalau kita dulu masih pakai Kaskus sih Mas Adrio ya. Sebelum ada Tokopedia dan Bukalapak itu salah satu tempat jualan paling oke sih, walaupun banyak Nah, tipu-tipu ya.
Maksudnya ya, jadi di sini banyak beberapa orang yang harus memang kalau ketika menjual kita harus benar-benar teliti ya, apakah penjual itu fake atau memang benar-benar juga bisa dibilang oh relate banget nih. Itu caranya bisa gampang ya, kita ngelihat kita dari thread komen-komennya aja. Lalu juga ada yang namanya Penyu ya, Penyu FM, lalu juga ada Stitchers, lalu itu juga ada Radio Public, lalu juga ada Castbox, terus juga ada NDIC, ada YouTube, ada Dengar Radio, ada Apple Podcast, Inspigo, Google Podcast, SoundCloud, Anchor, dan juga Spotify. Nah, kalau saya sih pribadi, saya nggak akan merekomendasikan beberapa platform yang ada di sini, tapi kalian mungkin tahu bahwa ada salah satu platform yang bisa dikonekkan langsung ke Spotify, ya. Nah, apa itu? Pasti tahu lah. Kalau udah suka main podcast, udah pasti tahu nih untuk beberapa platform yang bisa digunakan. Nah, setelah itu juga berapa durasi ideal sebuah podcast? Kalau durasinya untuk ideal sebuah podcast ini di durasi 45 menit, ini ternyata terlalu lama gitu ya. Itu orang mengatakan terlalu lama karena terlihat sekali. Ratingnya ini sekitar 11,1%. Lalu setelah juga 11,1% di bawah 15 menit, itu juga orang kurang menyukai karena terlalu sebentar. Nah, setelah itu juga kalau misalnya di antara 15 sampai dengan 30 menit, wah ternyata cukup. Lalu bagaimana dengan 30 sampai dengan 45 menit? Ya, share-nya masih dikit padan lah ya, yaitu 38,6 dengan 39,2%. Tapi kalau bisa dilihat memang, untuk mendengarkan podcast ini paling asik ataupun juga paling seru ketika dari 15 sampai dengan 30 menit. Itu sudah cukup ya. Sudah cukup untuk bisa mendengarkan, sudah cukup untuk bisa menikmati, sampai beberapa orang juga akan tahu bahwa oh ternyata podcast ini dibilang menarik ketika sudah mendengarkan beberapa kali. Kalau di sinetron ada yang namanya stripping. Kalau di podcast ada nggak yang namanya stripping nggak? Pasti juga ada. Kalau zaman dulu kita ngelihat ada salah satu film yang namanya Cinta Fitri, ya, itu bisa sampai beberapa tersanjung, itu bisa sampai beberapa episode dan orang selalu menunggu. Karena kenapa? Itu ada visual yang ditawarkan. Nah, setelah itu juga kalau misalnya sekarang podcast, apakah bisa nge-grab-nya seperti itu? Tentu bisa. Bagaimana caranya? Ciptakan konten yang menarik. Konten yang menarik itu seperti apa? Bentuk viral boleh, tapi kalau misalnya kita membuat konten sendiri yang menjadi menarik, jangan lupa kita bisa share dulu dan juga survei dulu rating yang kita inginkan. Nah, untuk mencari rating seperti apa? Yuk mulai dicoba mendekati teman-teman terdekat. Mulai dari membuat forum group discussion, dari mulai 5 orang, 10 orang, 15, bikin proyekan. Kalau sekarang kan banyak yang mulai yang namanya NKTCHI ya. Apa sih? Ya, NTKCHI. Nanti apa? Gitulah. Jatuh hati apalah. Gitulah itunya. Oh, Itu kayak lalu juga ada jalan sore, Sabtu malam, itu cerita-cerita. tempat Nah, bercakap. tempat bercakap. Kalau itu ada drama tell you, ya gitu-gitu itu kan itu mungkin adanya di Instagram. Dan juga apa yang disukai dari podcast? Yang disukai dari podcast 3,4% adalah hostnya terkenal. 19,5% menghibur, 20,9% edukatif dan inspiratif. 24,8% ini ada cara membawakannya ya. Lalu juga 30,5% topiknya menarik. Bisa terlihat kok kenapa ya? Host terkenal hanya 3,4%. Lalu juga kenapa kan biasanya kalau terkenal hostnya pasti akan memiliki fanbase. Inilah kelebihan dari podcast. Kita tidak usah terkenal, tapi konten kita menarik, itu tentunya akan menjadi acuan yang sangat menarik juga untuk bagi para pendengar. Banyak sekali sekarang host-host terkenal memanggil ataupun juga mengajak untuk bisa chit-chat dalam programnya dengan melihat, oh followersnya udah banyak, yuk diambil, tiba-tiba menjadi hostnya salah satunya orang-orang misalnya contohnya kayak Raffi Ahmad, lalu juga Radit gitu kan. Radit tiba-tiba manggil Sabian. Kalau bisa dibilang Sabian awalnya dulu bukan apa-apa dan siapa-siapa. Tapi dia memiliki apa? Konten yang sangat menarik, lalu juga
dia memiliki entertain ataupun juga jiwa entertain yang sangat bisa diandalkan. Lalu juga ada uniqueness ya, atau ada keunikan di situ yang dimiliki Sabayan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dari segi kemenarikan pola hidup, lalu juga bagaimana cara dia bisa mendapatkan followers yang begitu banyak. Hasilnya ujung-ujungnya apa? Rating gitu kan. Karena kenapa? Kalau dalam podcast ini saya selalu bilang bahwa podcast itu merupakan suaranya mulai, kontennya mulai, bisa dibilang ada sesuatu yang memang sangat menarik. Moto saya atau tagline saya mengatakan bahwa when voice become invoice gitu. Ketika suara kita bisa menjadi pemasukan buat kita. When voice become invoice ya. Mulai tipis-tipis aja, nggak usah pengen langsung jadi hits. Intinya ingat, host terkenal ternyata kalau sudah disurvei hanya 3,4%. Yang berjuang parah-parahan itu yang mungkin yang dari nol banget dan bisa menjadi terkenal karena karya yang sudah di launchingnya ataupun juga yang sudah bisa dibuatnya ya. Setelah juga nih merupakan salah satu tips and trick membuat podcast. Untuk tips and trick membuat podcast ini juga yang pertama adalah tentukan topik podcast. Topik podcast yang sangat menarik yang menjadi viral kita bisa melihat dari beberapa program acara TV walaupun juga berita. Kalau sekarang khususnya buat teman-teman biasanya paling seru itu yang namanya ada acara mulai ada hantu-hantuan, misteri, mistis-mistisan. Tak kenapa, ratingnya takut, padahal itu bisa dibilang menjual ketakutan. Kalau misalnya sekarang yang bikin sedih-sedih, itu biasanya menjual kesedihan. Tapi jarang ada podcast ataupun juga konten yang bisa menjual kebahagiaan menurut saya ya. Kenapa jarang? Karena biasanya awalnya itu selalu berbicara tentang kesusahan, awalnya endingnya kesedihan, bahagia tapi menangis. Itu seperti ada sinetron-sinetron yang berada di Indonesia, saya lihat ya. Yang kedua juga, ini adalah menyiapkan alat. Alat, kalau bisa dilihat ini rekan saya, Mas Adrio, ini bisa dibilang alat-alatnya sangat mumpuni. Jadi jangan kalian contoh ya, jangan kalian contoh. Kalau misalnya alatnya udah kayak Mas Adrio, nanti, wah Kang Dimas, saya harus punya mic, harganya segini, ini segini, ini segini, ini segini, gitu kan. Nah itu kayak, kalau nggak salah dia tuh sekarang lagi pakai Behringer ya. Behringer ya. sekali. Nah ini salah satu teknologi baru, hati-hati dalam penggunaan broadcast. Kalau secara teknikal banyak sekali orang, oh iya podcast itu harus kondenser. Setuju nggak Pak Adrio? Harus kondenser atau enggak? Sebenarnya nih ya, Ya. dari yang aku lihat di YouTube sama orang-orang, contoh nih, Deddy Kobuser sama Raditya Dika. Ya. Ternyata mereka pakai dynamic mic, yaitu Shure SM7B ya kalau nggak salah, serinya aku lupa. Harganya tuh 7 juta guys. Newman ada ya? Newman itu ada yang sampai berapa Mas? 40 ya? 40 seingat aku ya, yang pure studio ya buat vokal, take vokal artis-artis gede ya dia. Iya. Nah, sekarang kalau misalnya kita menyiapkan alat ternyata wah harus ada 40 juta. Minimal paling murah ada di 700 lah yang rada ideal sekitar 1 jutaan lah ya Mas ya. Banyak yang bilang 1 juta sih emang batas amannya ya. Maksudnya mic 1 juta itu insya Allah bagus gitu ya, katanya insya Allah ya. aman ya. Nah, kalau misalnya kita lihat, oh ternyata harus pakai 1 juta dan segala macam, wah kita bakalan lama untuk bisa berkarya. Cukup pergunakan mic handphone, pergunakan headsetnya, buat karyanya, edit dengan aplikasi yang ada di handphone. Kalau saya standarnya saya hanya menggunakan Audition gitu kan. Banyak juga orang menggunakan Audiolab, lalu juga mungkin lebih edannya sudah mulai menggunakan Pro Tools untuk musik. Tapi cukup kok menggunakan handphone juga udah bisa. Yang penting karyanya ada kok. Karena kenapa? Ketika sudah kita berkarya, lalu juga terus continuity, melakukan hal-hal yang terus menerus, mulai banyak komen, kita mencoba untuk bisa memperbarui hal-hal baru. Jadi jangan pernah kalah sama alat. Ketika kita memiliki konsep, ternyata alatnya tidak ada, jangan berhenti di situ. Pergunakan alat yang tidak ada. Pergunakan alat yang ada, maksudnya ya. Alat goib. Bagaimana kalau misalnya tidak ada? Gampang. Contohnya, saya terbatas dengan alat, tapi saya mempunyai teman-teman dan relasi yang cukup baik dan saudara-saudara cukup baik. Contoh, saya bisa meminjam sama rekan saya, contohnya kepada Mas Adrio. Mas Adrio, saya pengen beli, judulnya mudah. Ya, karena kita podcast, kita harus sedikit, karena kita podcaster, kita harus sedikit yang namanya juga rada-rada
bukan rada-rada curang ya, rada-rada bisa merayu teman-teman kita lah. Contohnya, kalau misalnya kita mulai dengan Mas Adrio ini, Mas Adrio itu kayaknya mic-nya oke loh, masuk juga loh. Gua tuh mau beli ya, tapi kayaknya kalau coba dulu boleh nggak bareng 2 hari aja. Itu trik yang pertama yang paling berhasil saya lakukan sama dia gitu. Jadi saya coba bilang, Mas baru ya, pinjam dong Mas, saya mau beli tapi kayaknya coba dulu. Udah lu pakai aja sob, pakai, wah enak. 2 hari, 1 hari bikin konsep, 1 hari berikutnya adalah kita langsung membuat karyanya ya. Setelah itu membuat konten podcast. Konten podcast ini akan hadir di mana bisa untuk beberapa tempat yang kita jadikan menjadi materi. Contoh, konten-konten hadir biasanya hadir dari teman-teman kita, ya. Anak-anak muda sekarang banyak sekali yang namanya broken heart, ya. Broken home jangan. Broken heart itu merupakan salah satu bunga-bunga dalam kehidupan, kalau saya bilang. Broken heart, lalu juga nggak punya, misalnya, oh saat ini saya nggak punya uang, tapi apa yang saya lakukan ketika saya tidak punya uang? Nah, itu menjadi salah satu konten podcast. Hari ini uang saya 5.000, tapi saya pengen makan yang namanya di pecel lele. Apakah bisa atau tidak? Yuk kita lihat seperti apa saya mendapatkan pecel lele dengan harga 5.000. Nah, itu salah satu konten yang sangat menarik. Karena kenapa? Semua itu bercerita. Untuk apa? Untuk menimbulkan followers dan juga komentar-komentar yang ada di podcast teman-teman sekalian. Lalu setelah itu juga ada yang namanya edit rekaman dan dengan editing software ya. Nah, kalau misalnya edit rekaman dengan editing software ini, kalau di handphone itu udah banyak kok. Kalau saya bilang bahwa ada Audio Lab, lalu juga ada yang namanya Audition, ya. Itu bisa digunakan. Malah kalau di Anchor itu udah langsung yang namanya backsound-nya bisa langsung di play ketika kita memiliki keramaian, sudah ada backsound keramaiannya. Udah sangat simpel sekali ya. Membuat cover, hati-hati. Ini kadang-kadang sepele, tapi kadang-kadang dilupakan. Cover itu gimana sih? Kalau bisa kita bilang bahwa yang namanya thumbnail, itu sangat penting. Orang akan melihat dan membuka ketika thumbnailnya menarik. Mungkin ini di sini kita bisa melihat untuk moderator kita ini sangat unik gitu ya. Ketika dia melihat, oh ternyata sekarang moderatornya menggunakan ikat kepala antara dua. Apakah dia guru pencak silat? Apakah dia budayawan? Atau apakah dia seorang pawang hujan? Nah, ada 3. Ya. Yang benar dapat Gojek ya, Gojek, GoPay. GoPay. Ya, oke, yang benar dapat GoPay ya. Nah, di 3 ini kita akan menimbulkan satu pertanyaan. Oh, saya pengen bertanya nih, Bapak budayawan bukannya? Minimal sampai situ aja itu bisa dibilang juga konten kita berhasil. Karena ada satu yang bisa membuat orang-orang penasaran atau kepo itu lumayan. Tinggal bagaimana kita menggimikan. Menggimikan ini maksudnya membuat orang-orang menjadi tambah penasaran dengan apa yang dilakukannya. Nah, dari hanya covernya aja. Lalu kita lihat juga di sini, oh ternyata moderatornya ini menggunakan batik nanas, gitu kan. Oh, mungkin dia orang Subang, atau mungkin dia mengikuti tren nanas madu yang saat ini berada di jalan-jalan, atau mungkin dia salah satu fanbase yang namanya band Nanas gitu kan. Kalau dulu kan ada tuh yang nyanyi Nanas, Nanas, Nanas gitu. Tahu kan nggak ya? Panas itu. Ya kayak gitu lah, gimmick-gimmick seperti itu. Pokoknya itu bisa menimbulkan salah satu yang memang orang-orang juga menjadi sedikit kepo lah, pengen tahu. Setelah beres itu jangan lupa mempublishnya. Nah, kalau sudah mempublish, yuk mulai sekarang kalau saya sih platformnya menggunakan Anchor ya. Karena kenapa? Dia mudah sekali untuk melingkan ke Spotify. Nah, untuk podcaster sekarang kalau misalnya di saya itu ada yang namanya announcer. Kalau di podcast ada yang namanya podcaster ya. Ini kalau saya sebenarnya suaranya nggak bagus gitu. Saya juga suaranya cempreng, saya nggak enak buat ngomong. Saya nggak mau jadi podcaster, jangan terbatas di situ. Karena suara seseorang itu memiliki karakter. Tapi alangkah baiknya ketika dilatih ya. Karena biasanya podcaster ini memiliki suara standar atau biasanya diperindah golden voice.
ketika kita ngobrol, kalau saya ngobrol dengan Mas Adrio di kampus ataupun juga di jalan, mungkin sangat Sunda language banget gitu. Adrio, hayu atuh kita ke sana. Nah, hal seperti itu kan sebenarnya dilakukan dalam aktivitas berbicara sehari-hari. Lalu bagaimana ketika kita saat ini sedang mencoba untuk memberikan materi ataupun juga menghibur? Berusahakan yang namanya pernapasan dada atau pernapasan perut selalu dipergunakan. Biar apa? Biar orang stay. Dan bisa mereka lihat hari ini, dan ternyata, salah. Dan ternyata yang stay berapa yuk? Ada 92. Oh kan, 92. Lumayan. Bersusah-susah. Kalau bisa dibilang siapa Adrio, siapa Dimas. Gitu ya. Jadi ini starting awal yang bisa dibilang juga cukup baik karena bisa nge-grab rekan-rekan yang khususnya juga untuk anak-anak SMA dan juga universitas yang berada di Indonesia. Setelah itu suka ngomong dan lancar berbicara. Biasakan yang namanya A, I, U, E, O. Kalau kalian biasanya suka nyanyi, itu ada yang namanya ni, neno, ha, 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 ni, neno, ha, 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 ya. Ni, neno, ha, ha ini merupakan salah satu teknik di mana kita bisa mengungkapkan atau membuat mulut-mulut kita bergerak-gerak. Karena kenapa harus ni, neno, ha, 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 gitu ya. Itu merupakan salah satu huruf hidup. A, I, U, E, O. Satu huruf tanpa dilengkapi dengan huruf hidup tidak ada apa-apa artinya kawan-kawan ya. Begitu Pak Aryo ya. Satu Itu. manusia tidak didampingi dengan manusia yang lainnya tidak akan menjadi apa-apa. Itu nyindir. Ya, jadi seperti itu. Karena kalau bisa kita bicara mengenai A itu akan hidup dengan A-nya saja. Kalau B itu pasti ada E-nya kan. C itu ada E-nya juga. D itu ada E-nya juga, ada huruf hidupnya. E, dia berdiri sendiri. F, itu ada E-nya. G, itu ada E-nya. Makanya ada A, I, U, E, O. A, I, U. Ya, bisa. O-nya juga bisa. Lalu juga di sini memiliki sense of music ataupun juga suka musik dan juga lagu. Saya sangat bersyukur sekali bisa mengajar bersama rekan-rekan saya juga teman-teman muda yang berada di Bandung khususnya dan juga teman-teman yang berada di Indonesia. Karena kenapa? Saya selalu update di musik gitu kan. Tapi jujur, minimal kita sudah tahu untuk openingnya walaupun juga intronya itu seperti apa. Kita minimal kita udah dengar, oh ini yang namanya BTS ya. Lalu ketika kita dengar beberapa band indie yang di Bandung, oh ini apa sih namanya? Oh iya, ini Amigdala ya. Oh iya, ini Firsa Besari ya. Oh iya, ini apa nih keren banget. Oh ini ada Revenge the Fate ya. Oh ini ada Burger Kill ya. Jadi kayak gitu. Karena bisa dibilang juga bahwa di lingkungan anak muda sekarang banyak atau suka sekali yang namanya beberapa band indie gitu kan ya dibanding yang major label pendistribusiannya. Nah, itu sudah mulai ditanamkan di kita. Karena kenapa? Lirik-lirik lagu-lagu ini akan nyambung. Nyambungnya gimana dengan apa yang kita sampaikan. Ketika kita berbicara mengenai oh iya bisa untuk Firsa misalnya. Kalau misalnya dulu jangan ada yang namanya kita bicara mengenai bulan April ya. Oh April ternyata saat ini menyenangkan, tapi ada beberapa orang yang juga tidak bisa berbarengan ataupun juga tidak bisa menikmati bulan April ini. Lalu kita setelah itu lalu kita putar yang namanya Firsa Besari dengan judul lagunya April. Nah, setelah itu juga ada yang namanya kita harus berwawasan luas. Wawasan luas ini sangat penting ya. Kita bisa mengobrol dengan orang-orang di sekeliling kita, bila kita tidak memiliki wawasan ataupun juga update, ini akan sedikit terkungkung dan terdiam. Ini orang ngomongin apa ya? Bukan berbicara mengenai teori dan harus pintar. Minimal berwawasan luas ini kita bisa melihat berita-berita yang terbaik di hari ini. Kalau sekarang misalnya lagi yang namanya COVID, lalu juga sosialisasinya bagaimana? Apa itu APD? Udah mulai seperti itu. Jadi ketika orang nanti ngobrol ini akan nyambung ya. Jangan lupa humoris. Humoris ini adalah salah satu sifat yang entertain. Orang akan menyukai kita, orang akan bisa masuk ke kita ketika kita sudah bisa sedikit berlakukan humor. Humor itu harus lucu? Enggak.
Humor itu harus garing, boleh. Humor itu harus flat, silahkan. Kalau perlu disadari banyak stand up komedi yang garing tapi kita ketawa. Banyak beberapa komedian yang tidak berbicara tapi kita ketawa. Oke, komedian yang tidak berbicara tapi kita ketawa. Contoh ada Mr. Beans, lalu juga Charlie Chaplin pada saat itu kita ketawa. Mereka tidak menggunakan harus ngomong atau harus apa. Menggunakan pergerakan ataupun juga body language juga udah cukup gitu kan. Udah bisa membuat ketawa. Lalu juga ada orang yang hanya ngomongnya sedikit-sedikit tapi mukanya lucu, kita ketawa. Lalu bagaimana dengan podcast? Contohnya kalau misalnya dari audio yang tidak terlihat, apa yang harus disuguhkan? Balik lagi, konten yang sangat menarik. Konten apa yang sangat menarik? Kita bisa survei terlebih dahulu, lalu kita buat. Jangan lupa hari per hari, dari tanggal pertama, tanggal kedua, tanggal ketiga, ke tanggal keempat, bila kita agendakan, bila kita catatkan, bila kita tuliskan, itu akan menjadi salah satu konten yang sangat menarik. Mungkin kalau zaman dulu itu di zamannya Mas Andrio ataupun saya ataupun ibu saya, kita sering nulis yang namanya buku diary ya. Nah, buku diary ini kita tuliskan dari minggu ke minggu, hari ke hari. Cuman semua itu kita keeping, kita simpen. Kita simpan buku diary-nya, kadang kita gembok ya, sudah digembok lalu disimpan kuncinya diumpetin. Karena kenapa? Itu hanya dikonsumsi oleh diri kita sendiri. Curhatan hati kita hanya dikonsumsi oleh diri kita sendiri. Ketika sekarang, apa yang terjadi? Sedikit sakit hati, kita bisa publish di podcast. Sedikit nggak enak, kita bisa publish di Instagram Story. Ya. Sekarang udah bisa dibilang juga kalau eranya buku diary zaman dulu tuh udah nggak ada gitu. Karena apapun yang kita sukai, apapun yang kita tidak sukai, pasti kita publish. Jadi orang-orang tahu. Dan kadang-kadang orang juga merasa, kalau misalnya menjadi konten podcast, wah ini curhat kayaknya. Ini kayaknya gua banget nih. Nah, hal seperti itu. Itu berawal konten-konten dari suka bergaul. Lalu setelah itu juga kita harus ramah. Siapapun, apapun, bagaimanapun, itu ramah sangatlah nomor satu yang diperlukan. Cukup menyapa. Halo Adrio, halo Nesti, halo Vira, halo Dedang, gimana kabarnya? Cukup sampai di situ. Untuk apa? Untuk orang bisa mengingat, oh iya, itu Dimas yang suka nyapa setiap pagi kalau saya ketemu sama dia. Nah, seperti itu. Bersuara alami. Suara alami hadir biasakan ketika kita bertemu orang-orang. Tapi ketika kita memasukin podcast, yuk kita mulai dilatih suaranya untuk bisa enak didengar minimal oleh diri sendiri saja. Setelah itu juga berjiwa entertain. Berjiwa entertain di sini banyak dilakukan, khususnya ketika saya menjadi pembicara di beberapa tempat, saya bisa dibilang tidak cukup serius. Untuk pertama kali, apa yang saya lakukan? Biasanya saya hanya bersalaman dengan beberapa orang, lalu juga saya mulai sedikit ketawa-ketawa dengan beberapa orang. Di situ sudah mulai mencair. Untuk mencari apa? Untuk mencari chemistry dalam waktu 5 menit. Halo Dimas, saya Dimas. Bapak namanya siapa? Oke, namanya Asep. Wah, Dimas, Asep ya. Kalau digabungin jadi Dasep nih Pak. Cukup. Ketika mereka ketawa, hehehe, udah. Kita itu bisa langsung ngeblend. Ataupun juga di sana kita bisa langsung bersatu dengan mereka. Akhirnya apa? Itu bisa menciptakan pertemanan baru, lalu juga kita memiliki fanbase yang menarik. Lain halnya kalau kita sudah menggunakan manajemen artis dan lain-lain. Karena makanya podcast indie, kalau saya bilang juga podcast indie, lalu juga musik-musik indie yang ada di Bandung, mereka mencari fanbase-nya sendiri. Ada beberapa yang menciptakan bahwa mereka berkata pasar bisa diciptakan. Itulah yang dilakukan oleh Efek Rumah Kaca ya. Nah, bisa nggak sih podcast seperti itu? Bisa. Berdarah-darah nggak sih ngebuatnya? Capek nggak sih? Konsistennya harus ada nggak sih? Yaitu, dalam 1 minggu 7 hari, kita harus memiliki 7 konten yang berbeda. Dimulai dari mana? Dimulai ketika kita bangun sampai kita tertidur lagi. Malah konten bisa hadir ketika kita tertidur dan malam itu kita mimpi apa. Ya, asalkan tidak bersara, silakan lanjutkan. Karena kenapa? Jangankan sampai ada pertikaian antara budaya dan juga religi di situ. Ya. Itu untuk berjiwa entertain. Lalu juga untuk adaptability, siap bekerja sama dengan teamwork. Nah, sekarang udah mulai nih, kalau udah mulai rame, biasanya udah punya tim sendiri. Contoh, kalau misalnya udah, yuk kontennya udah ada ya, ada konten kreatifnya, dibikinin. Karena kenapa? Kita sudah punya fanbase. Sudah memiliki fanbase, tinggal on air aja gitu. Udah mulai, yuk tag, yuk. Udah mulai di tag.
Udah di-tag, mulai. Nanti VMS udah nunggu, udah. Kita bisa mulai untuk acaranya. Lalu setelah itu juga untuk vitality, cheerful, dan juga bersemangat dan selalu ceria. Nah, ini salah satu cara bagaimana kita bisa terlihat orang ceria itu dari bagaimana mereka menyampaikan pesan. Kalau saya bicara seperti halo, selamat pagi semuanya. Saya Dimas di sini. Saya ingin mencoba untuk Anda bersama-sama. Ini terlihat sangat hangat. Kayak seolah-olah kita tuh ngajak tidur gitu. Jadi kalau udah malam, halo, selamat malam bagi kalian yang ada di kamar dan tentu juga akan beristirahat. Mungkin boleh bisa dengarkan podcast saya. Ini kita share-nya mungkin pengen didengarkan. Pagi-pagi. Ternyata orang bikin, ini mah enaknya buat tidur nih gitu. Paling kayak gitu. Nah, lalu bagaimana dengan beberapa orang yang memang pengen melihatnya pagi yang cheer up? Bisa dibilang ini ada karakter pola yang namanya adalah smiling voice ya. Jadi agak sedikit senyum kita ngomong, halo selamat pagi Adrio. Gimana kabarnya pagi ini? Apakah sehat aja? Yuk, kalau sehat Adrio bisa denger dong podcast saya tentang bagaimana mengolah makanan dari telur. Itu seolah kita ngajak gitu. Kita humble banget gitu. Jadi mau bergabung bersama-sama untuk bisa mendengarkan podcast kita. Nah, untuk selanjutnya, wait. Nah, oke. Keterampilan podcaster. Yang pertama, dari teknik vokal, air personality, dan juga visualization ya. Nah, untuk teknik vokal, seorang podcaster yang tadi, natural voice, pergunakan suara-suara yang basicnya natural dan kita bisa olah kembali. Kalau suara saya asli, sebenarnya lebih kepada suara yang biasa, yang cempreng gitu ya. Jadi kalau ngomong kayak gini, Adio, kemana nyambut tuh besok kita kesana yuk. Ya yuk, makan yuk. Itu suara yang saya biasa lakukan di setiap hari. Bukan begitu Pak Adio? Kurang lebih lah ya, insya Allah seperti itu. Iya. Dan rasanya juga kalau bisa bilang, lu mah kampret gitu tah. Gitu tah kalau orang Sunda mah ya. Lu mah kampret. Nah, itu merupakan satu cara yang biasa kita lakukan untuk suara-suara setiap hari. Lalu juga ceria itu hadir dari smiling voice yang sudah saya mulai ungkapkan. Suara diafragma itu kenapa harus ada suara diafragma? Biar kita nggak capek gitu kan. 2 jam ngobrol kayak begini nggak capek, gimana suaranya diafragma. Siaran dari jam 8 pagi sampai jam 12 malam, 4 jam, gimana pakailah suara diafragma. Dan juga untuk konversasional ataupun juga di sini kita seperti bercakap-cakap. Ketika kita sudah tidak tahu apa yang kita lakukan, kita lempar ke rekan kita. Contohnya seperti ini. Halo Adrio, apa kabar? Kabar baik. Oh iya. Kalau ikat itu ya sebenarnya enaknya beli di mana sih yuk? Cibaduyut. Kenapa di Cibaduyut? Karena waktu itu lagi jalan pagi, ketemu, beli aja. Jalan pagi-pagi ke Cibaduyut dari Setiabudi. Kenapa harus ke Cibaduyut? Kan jauh Setiabudi ke Cibaduyut. Cari udara segar, Om. Oh, udah nggak segar lagi ya di Setiabudi ya? Wah, banyak mobil tiap minggu, kepala pusing kadang-kadang. Nah, ini merupakan salah satu konten ketika, saya bingung mau ngapain. Yuk, kita hajar rekan siaran kita. Tadi kan ceritanya cuma saya nanya bahwa ikat kepala beli di mana? Cibaduyut. Kok kenapa ya? Jauh-jauh pada Setiabudi ke Cibaduyut. Cari udara segar. Hah? Cari udara segar? Kenapa cari udara segar? Emang Setiabudi udah nggak ada udara segar ya? Itu salah satu pemberitaan. Ternyata Setiabudi sudah tidak ada udara segar. Ada apakah dengan Setiabudi? Wah, kita bisa membuat judul dengan udara Setiabudi sudah tidak segar. Ada apa dengan Setiabudi? Ternyata konten di bawahnya Setiabudi. Ternyata si Budi ini selalu setia dengan udara yang segar. Karena kenapa? Salah satu judul untuk podcast ataupun juga covernya itu salah satu yang bisa orang pengen kepo ya. Satu orang yang pengen menarik. Itu jadi kalau misalnya orang-orang pengen melihat bagaimana menariknya, ya lihat covernya terlebih dahulu. Lihat covernya terlebih dahulu, kalau tidak menarik, biasanya malas. Makanya yuk usahain yang menarik terlebih dahulu. Biar orang mau masuk, biar orang mau melihat. Setelah itu juga jangan lupa senyum. Dari tadi saya pertama kali masuk ke sini udah senyum aja. Buat apa? Biar bisa nge-grab, terasa nyaman, menikmati acaranya,
santai, tanpa harus melihat, didengarkan juga udah enak gitu. Lalu juga atur nafas. Nafas yang biasa dilakukan itu adalah inhale, exhale. Kalau orang nafasnya dari mulut, keluar dari mulut pasti akan lelah. Biasakan penapasannya melakukan penapasan dari ujung hidung masuk, setelah itu lalu keluarkan melalui mulut. Seperti itu. Itu akan sedikit berbeda ketika rekan-rekan menjadi podcaster ataupun siaran. Lalu juga mental image dan juga visualize. Kalau tadi visualize bisa lihat bahwa moderator kita ini menggunakan ikat kepala gitu kan ya. Ternyata atasnya menggunakan kemeja, bawahnya menggunakan celana pendek karena webinar. Nah itu bisa kayak gitu. Tapi yang bisa dibilang, yuk kita agak sedikit close up deh, biar nggak kemana-mana, biar nggak kelihatan bawahnya, ya. Jadi visualisasi juga ini sangat penting. Ada beberapa orang tidak bisa mendesain, tapi dia desainnya hanya, mungkin saya hanya bisa dibilang hurufnya cuma pengen R aja atau D aja. Bisa nggak? Bisa. Menarik nggak? Ya menarik gitu. Ya. Menariknya karena apa? Oh, ternyata hanya dengan huruf D aja bisa mengartikan sesuatu yang lain. Bisa Dena, Dani, Dada, Dago, atau apapun itu bisa mencarikan sesuatu yang lain. Lalu juga konsentrasi. Konsentrasi ini biasanya untuk membuat kita konsentrasi, hadirkan naskah-naskah visual yang sangat menarik. Naskah visual yang menariknya ini banyak sekali orang-orang yang tidak menggunakan naskah ketika menjadi podcaster. Langsung ngalir aja. Alhasil, ujung-ujungnya nggak jadi kemana-mana. Sulit ya. Sulitnya untuk mengetahui ada apakah dan bagaimanakah, lalu siapa sajakah. Setelah itu juga eye contact ya, kontak mata ini dimulai dari mana? Contoh ketika mau ngobrol di kamera. Anggap kamera ini adalah rekan kita berbicara. Hey, kamu lagi apa? Di mana sekarang? Wah, kayaknya lagi di Bandung nih. Gimana kalau kita ketemu kalau di Bandung? Yuk, kita punya konten menarik. Mau nggak interview bareng gua? Datangnya ke Bandung, tepatnya di Setiabudi. Oke. Nah, seolah-olah kita ngobrol dengan mereka. Ya. Satu juga ada gestur. Gestur ini banyak sekali. Ketika orang berbicara dengan menggunakan seperti ini gitu kan ya, kayak beberapa orang hip hop, orang nggak akan terlihat sangat angkuh. Angkuhnya gimana? Oh, gayanya riuh begini. Itu sebenarnya antara dua, angkuh atau mau jaipong. Banyak argumen yang berbeda. Nah, ketika memiliki argumen yang berbeda ini, jangan menjadi perselisihan. Jadikanlah konten. Dari gestur sudah bisa. Ya. Lalu juga ini pause atau jeda. Kalau misalnya teknik vokal podcaster, ada yang namanya pause dan jeda, itu biasanya kalau misalnya mau pause atau membuat terdiam, cukup bisa digunakan garing 1 kalau di naskah, lalu garing 2 untuk titiknya. Itu bilang bahwa, oh ini koma ya? Iya, betul. Oh ini titik ya? Iya, betul. Ya, jadi itu merupakan pause dan juga jeda. Lalu juga infleksi. Nah, infleksi ini biasanya kata-katanya lahir kepada refleksi diri. Bagaimana cara kita merefleksikan diri kita yang bisa kita sampaikan kepada pendengar di podcastnya. Lalu juga intonasi. Intonasi ada beberapa kata, nah ini intonasi ya, yang bisa kita katakan kepada orang lain, tapi tidak pernah untuk bisa berkata-kata. Bagaimana kata-kata itu hadir? Itu intonasi. Jadi hanya menggunakan kata saja udah bisa bolak-balik ke situ. Ya. Lalu juga aksen. Wah, ini aksen yang memang cukup kental ya. Kalau rekan-rekan saya biasanya Makassar ataupun juga di beberapa daerah seperti misalnya di Batak gitu ya. Lalu juga di Sunda, itu biasanya lekoh kalau kata bilang ya. Lekoh itu adalah kental banget. Kalau misalnya, kemana bang? Itu kalau mulai jadi siaran ataupun juga jadi podcaster udah sedikit hilang. Tapi itu bisa menjadi gimmick juga. Jadi jangan khawatir. Kalau kita dulu zaman siaran, oh ini harus Indonesia banget. Ini harus dewasa muda banget. Nah kalau di podcast ini bisa menjadi gimmick semuanya. Bisa menjadi lucu. Eranya memang udah terbalik ya. Kadang-kadang kelucuan itu bisa menjadi salah satu gimmick yang menarik ketika kita melihat semuanya terasa berbeda. Nah, ada speed atau kata-kata ini harus cepat atau tidak. Kalau sempat yang namanya dibolak-balik, biasanya latihannya itu dengan menggunakan ni neno haha bisa gitu kan. A i u e o ni neno haha, a i u e o ni neno haha, itu menjadi artikulasi tapi dengan sangat cepat tapi harus jelas juga. Larinya kemana? Yaitu
ke artikulasi. Nah, kalau misalnya dilakukan opening dan closing untuk podcaster ini bisa dibilang openingnya mungkin biasa aja dengan hanya cukup tersenyum, lalu juga jangan lupa salam. Kita tersenyum, halo, assalamualaikum. Balik lagi di Dimas Podcast dan pastinya juga listener cast, bisa gitu kan? Listener pod atau pod listener banyak sekali ya. Sekarang pasti banyak sekali ya di era sekarang banyak orang yang memang harus cuci tangan, lalu juga mandi bersih. Tapi Dimas dalam acara podcast ini yang tentunya nemenin Anda semua dari jam 12 sampai jam 2 dengan tema acara yuk bersih-bersih tangan sampai nanti walaupun COVID sudah tidak ada. Itu masuk ke dalam tema acaranya. Kalau pengen follow silakan follow aja ke Instagram saya yaitu di Dimasawi. Langsung aja yuk kita lihat informasi-informasi yang menarik ketika kalian memfollow Instagram saya. Nah, kayak gitu. Senyumnya sudah dapat, misalnya salamnya sudah dapat, ID podcastnya sudah ada, sapa pendengarnya juga ada, lalu juga nama podcasternya ada, nama acaranya ada, durasi acaranya ada, tema acaranya pun ada, dan info media sosialnya pun juga ada ya. Ini yang sering dilupakan. Itu ada rundown podcast. Rundown bisa dibilang perlu kalau saya, karena base saya adalah dari siaran. Biar kita tahu kapan kita ngomong, kapan kita bisa putar musik. Tapi Kang, kalau saya sih sebenarnya pengennya ngomong terus aja, silahkan. Itu konten Anda. Ya. Tapi kalau baiknya ini ada beberapa rundown podcast yang bisa dipergunakan. Kalau saya dulu sebutnya ada yang pie, rundown pie ataupun juga pie chart ya. Nah, ini untuk yang pertama biasanya ada di 12 di sini, 9 kalau saya dulu ya. Ini 6, ini 3. Kapan kita bicara, kapan kita memutar lagu, dan kapan kita memasukkan iklan. Nah, seperti itu. Kan sekarang udah nggak ada iklan eranya. Yuk bikin iklannya sendiri. Gimana caranya? Menggunakan software. Kontennya apa? Mudah. Iklan-iklan yang sifatnya juga informasi. Contoh, ketika kita sudah menyapa di talk break pertama, ini misalnya, halo selamat siang pagi semuanya. Dimas saat ini bakal nemenin kalian semua tepatnya di Dimas Podcast. Masuk lagu pertama, lalu juga kita sudah putar lagu pertama, putar lagu kedua, selanjutnya kita masuk. Hey podcaster, gimana? Hari ini apakah baik-baik saja? Yuk, kalau misalnya baik-baik saja, nih Dimas punya informasi menarik tentang bagaimana cara menggunakan handuk. Nah, kalian mulai bikin yang namanya iklan handuk di situ. Oh, ternyata iklannya sangat informatif, sangat memberi kesan informasi yang sangat menarik juga gitu kan. Itu bisa dilakukan semuanya. Ya. Dilakukannya bagaimana? Bikin konten-konten yang sangat menarik dari awal sampai dengan akhir. Nanti kita bisa discuss ya mengenai konten-konten menariknya. Lalu itu juga jangan lupa ketika sudah membuat format clock dengan duduk nyaman dan rileks, kuasai materinya. Pastikan alat juga berfungsi ya. Alat-alat berfungsi ini contoh ketika kita akan mulai cek mic, cek mikrofon, lalu juga cek diagram audionya apakah berjalan atau tidak. Mudah ya, cara-caranya banyak sekali cara-cara yang bisa digunakan. Lalu ini juga ada contoh script podcaster. Nah, nih teman-teman yang menjadi podcast, kita punya challenge hari ini. Kita akan baca mengenai script podcaster ya. Oke, kita ngobrol coba sama balik lagi ke studio yang berada di Setiabudi. Mas Adrio mana ini Mas Adrio? Cipaku. Oh, aman. Tadi ada kecelakaan dikit. Oh, kecelakaan apa itu? Laptopnya kepanasan kayaknya tadi. Ah, Terus udah nyala lagi. Ternyata oke. kipasnya ketutup. Ini laptopnya pakai ngedit juga ya. Terus juga dipakai buat webinar. Nah, kita sekarang main ini yuk, teman-teman. Kita akan bagi-bagi GoPay. Tepatnya untuk pemenangnya. Kita coba yang pertama. Ini Rp50.000 GoPay ya. Saya punya contoh script. Nih. Kelihatan nggak ya? Lihat ya. Ini saya punya contoh script yang
yang bisa Kelihatan dari sini ya. kelihatan Mas Ardio? Kelihatan. Ini kita kedatangan Atta Halilintar ya. Kenapa gitu? Di atas ada yang namanya Atta Halilintar. Oke, wait ya. Minum dulu. Ini contoh skrip yang kita simulasikan langsung. Kalau teman-teman mau untuk mendapatkan giveaway-nya, langsung bisa raise hand. Nanti langsung bisa diambil sama admin kita untuk mencoba ya. Caranya mudah, buka aja kameranya lalu bacakan. Contohnya, saya kalau bacanya seperti ini. Selamat pagi pendengar, apa kabar pagi ini? Semoga baik-baik aja ya. Senang sekali saya Dimas Satrio dapat menemani Anda semua dalam program Dimas Podcast. Selama 2 jam ke depan, saya akan menyampaikan informasi aktual dari dalam dan luar negeri dengan selingan lagu-lagu hits terkini. Berikut lagunya. Contoh seperti itu. Jadi, silahkan. Ada yang mau? Cukup resen, nanti kita ambil. Ini GoPay 50.000. ada dari Ya. M Yuda ya, katanya mau Ya. ikut. Boleh ya. Ya, untuk pertama sudah ada dari M Yuda Lipi. Ayo selanjutnya siapakah yang akan berani melawan M Yuda Lipi? Begitu Pak Adrio? Saya benerin kameranya dulu ya. Boleh, silakan Mas Yuda. Terus Ada ini dari Mas Yuda Lipi giveaway Rp50.000 dari GoPay Mas Adrio. Ya, ini M Yuda. Oke. Mas Yuda nanti tolong bisa dicatat ya namanya ya. Oke. Oke, sebentar Mas Yuda ya. Oke, masih ada lagi? Nanti kita list. Sudah ada Mas Yuda dari Lipi. Terus ada ini Bu Melanie Christine. Bu Melanie Crispy. Aduh. Oh, Mas Yuda, ini dari mana? Lagi di kota mana? Bandung di mana? Saya di Jawa Timur, Mas. Di Alhamdulillah. Pasuruan. Oke. Alhamdulillah. Jadi, Jawa Timur gimana, Mas? Sampai saat ini sih masih zona merah, Mas. Waduh, Iya, tapi tetap mohon di rumah, Mas. doanya aja. Alhamdulillah. Kebetulan saya lagi WFH hari ini. Oh ya. Ya, jadi boleh saya kenalan dikit? Silahkan, Mas Yuda. Oke, Kita baik. interaktif di sini ya. Ya, baik. Oke. Jadi Bapak Ibu, teman-teman, kawan muda, selamat siang ya. Perkenalkan, nama saya Yuda. Saya salah satu staf humas dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. LIPI sendiri adalah salah satu lembaga kementerian, lembaga non kementerian, lembaga pemerintah, di mana di LIPI itu mengelola 4 kebun raya, teman-teman, kawan muda. Ada Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Purwodadi, Kebun Raya Cibodas, dan Kebun Raya Bali. Nah, kebetulan saya sendiri humas yang ditugaskan di LIPI kawasan Purwodadi, Provinsi Jawa Timur, tepatnya di Kabupaten Pasuruan, untuk satuan kerjanya di Kebun Raya Purwodadi. Seperti itu. Oh, ya. Oke. Di Purwodadi, Mas tahu acara ini dari mana, Mas? Dari ada sharing di WA grup, Oh. di WA grup lembaga kami, ada yang share. Salah satu pesertanya ada yang share. Kebetulan kan Oke. juga ada LIPI Bandung kan ya, Mas. Jadi ada Iya. humas di LIPI Bandung, mungkin mereka dapat share dari teman-temannya atau koleganya, terus kemudian di-share di grup WA lembaga kami gitu. Oke. Baik, Mas Yuda, salam ya sama rekan-rekan di LIPI. Baik, salam kembali untuk teman-teman di Value. Luar biasa rangkaian acaranya, banyak sekali, sangat mendidik masyarakat ya, terutama teman-teman muda, adik-adik yang baru masuk kuliah atau udah berjalan berapa semester. Ya, sangat membantulah di masa pandemi seperti ini. Harus banyak yang bikin kegiatan seperti ini ya. Oke, baik Mas Yuda. Kita tunggu juga loh acara-acara dari LIPI-nya. Oh, baik. Bisa kalau teman-teman muda ingin mengetahui kegiatan di LIPI, kegiatan webinar dan lain-lain, bisa pantengin IG-nya LIPI ya. Jadi media sosialnya LIPI ada Facebook, ada Instagram, bisa buka di LIPI Indonesia channelnya. Nah, di situ kita publish semua kegiatan-kegiatan LIPI, webinar dan lain-lain yang bisa diikuti oleh masyarakat luas seperti itu. Oke, nah ini merupakan salah satu kolaborasi yang aktif sekali Mas Adria ya. Mungkin ada juga dari LIPI, lalu juga dari Telkom bisa berbarengan langsung berkolaborasi. Dari mumpung ada webinar-webinar seperti ini ya, soal tanggapan yang positif. Ya, ini sarana mendapatkan ilmu yang luar biasa bagus, Mas, karena efisien, biayanya juga cukup murah kan.
hanya nyediain kuota daripada harus datang ke suatu kota tertentu kan biayanya lebih mahal. Betul ya. Efek positif yang ditimbulkan dari momen-momen pada saat ini tentunya Mas Yuda ya. Baik. Ya. Oke, kita sekarang sudah mulai untuk challenge-nya. Ya. Tadi sudah ada Mas Yuda. Ada siapa lagi Mas Adrio? Ada Icah, oke. hanya 3 ya, hanya 2. Ya. Terus ada satu lagi Putri. Ada Putri. Putri Sausan. Oke, kayaknya gini, kita untuk share screen-nya kita share screen via admin aja ya. Dibantu sama admin aja ya. Bentar, saya stop dulu ya. Admin J ya. Admin J. Bentar. Admin J ini wah, ternyata kayaknya nggak ada admin J ini. Udah ada saya aja lah. Nggak apa-apa ya. Ada, aku lagi chat kok. Ya, bingung sepertinya ya. Oke. Nah, sudah mulai ini ada dari aku nggak bisa baca chatnya nih kalau begini. Nah, Biar aku aja tuh yang baca ya itu sok mah. atuh Mas Adio yang baca atuh. Iya, chat ini. Mana? Yang mau ada 3 orang so far ya. Ada Mas M. Yuda, 4 sih sama Bu Melani. Terus ada Icah. Ya. Kemudian yang terakhir kita ada Putri Sausan yang pengen mencoba contoh skrip podcaster ini. Begitu. Oke, boleh. Baik, yang pertama mau siapa dulu Mas Ardio? Boleh dari Mas Yuda aja ya. Kebetulan karena udah keluar juga ini videonya. Jadi tanggung lah kalau kita kasih yang lain dulu gitu. Biar gitulah. Ya, sip. Sikat Mas Yuda. Siap. Oke, bisa kita mulai ya. Halo. Oke. Ya, silakan Mas. Siap, kedengeran. Selamat pagi pendengar. Apa kabar pendengar pagi ini? Ya, semoga baik-baik saja ya. Senang sekali saya Yuda dapat menemani Anda dalam program Yang Muda Yang Berkarya. Selama 2 jam ke depan, saya akan menyampaikan informasi aktual dari dalam maupun luar negeri. Tentunya dengan selingan lagu-lagu hits terkini yang akan menemani hari-hari teman-teman. Oke, cukup. Asik. Terima kasih. LIPI sudah berkontribusi ya. Saat ini sudah ada 100 orang, LIPI sudah berkontribusi. LIPI bagaimana dengan teman-teman yang lain? Ayo, kita mendapatkan GoPay giveaway-nya. Selanjutnya, Mas Ardio. Yes. Oh, selanjutnya aku kocok dulu ya. Sesuai urutan aja deh, boleh. Dari Icah. Oke, Kang. Oke. Ayo, Cah. Bismillah. Selamat pagi pendengar. Apa kabar pendengar pagi ini? Semoga baik-baik aja ya. Senang sekali saya Ica dapat menemani Anda dalam program Susu Coklat Hangat. Selama 2 jam ke depan, saya akan menyampaikan informasi aktual dari dalam dan luar negeri dengan selingan lagu-lagu hits terkini. Udah, Kang. Oke. Susu coklat ya? Susu coklat ya? Oke. Iya. Kenapa programnya susu coklat, Ica? Ini sangat menarik sekali ya, Adrio ya? Betul. Coba kenapa susu coklat? Kenapa kamu tiba-tiba kan itu konten, ini salah satu konten ya, susu coklat. Dari berbagai banyak susu, kenapa susu coklat gitu? Nggak susu kental manis gitu maksudnya? Karena kan itu kan posisinya pagi hari ya, Kang ya. Pagi hari itu enaknya nyeduh yang hangat-hangat gitu. Apalagi ditemani dengan susu coklat yang manis gitu kan. Yeah. Jadi menemani pagi hari biar ada sedikit rasa manis lah, asik. Nah, kan ini konten kan ya, teman-teman ya. Orang hanya berpikir tiba-tiba kayak Icana berpikir wah programnya acara susu coklat. Gak mungkin kalau saya bilang tadi bahwa tiba-tiba Ica susu coklat, bahkan saya bilang kenapa dari berbagai banyak susu misalnya terpilihnya susu coklat gitu. Pasti memiliki cerita tersendiri. Oh, ternyata basicnya adalah pengen mengangkat susu coklat itu enak dinikmati pada pagi hari, lalu juga manis-manis, rasanya coklat. Nah, itu bisa diambil dari situ ya. Oke, Mas Ardio sedikit dicatat dan dipilih-pilih nanti pemenangnya siapa ya? Gimana Mas Ardio aja itu mah?
Ya. Nanti saya Oke. mah pakai sistem random aja lah. Saya Oh ya, percaya bebas. dengan angka-angka ya, karena mereka itu mutlak. Asik. Kuantitatif ya dia mah. Oke. Silakan untuk yang selanjutnya Mas Ardio. Boleh dari Putri Sausan. Iya, halo. Halo. Halo Putri. Kedengaran, Kang? Oh iya, kedengaran. Iya. Oke, Ini Putri dari langsung. Telkom. Enggak, saya Dari dari Universitas Riau, Kang. Oh, Riau Iya, dari Riau. baru. Tapi Susi ini orang Riau asli ya? Saya mah dari Bandung, tapi kuliahnya di sana. Oh, pantesan Mas Ardio. Saya bilang kok ini mahasiswa Riau tapi logatnya Tasik gitu. Mas Ardio sok aja diajak ngobrol Mas Ardio atau ya? Oh, saya mah pasif anaknya. Oke. Berarti ngekos di sana ya, Mbak? Iya, saya ngekos di sana. Mahasiswa apa namanya? Di universitas apa? Riau tadi. Universitas Riau. Oh, Universitas Riau ya. Iya. Jurusan? Jurusan Ilmu Komunikasi. Wih, Ikom ya. Tahu acara ini dari mana, Mbak Putri? Dapat share dari grup, dari grup. Nah, dapat gitu. Oh, gitu. Ini dari di Riau ngekos atau gimana? Ngekos, Kang. Oh, ngekos ya. Jauh Iya. jaraknya? Dari mananya nih? Dari kosan ke tempat kuliah. Kalau dari kosan ke tempat kuliah sih cuma 5 menit jalan kaki udah nyampe kok. Nah, gimana di sana masih pada kuliah di rumah? Iya, sekarang juga semester depan juga udah kuliah di rumah lagi sih. Gitu. Jadi sampai 2021 mungkin Putri ya? Iya, sampai 2021. Baik, silakan Putri. Oke, sebentar ya Kang ya. Kita matiin dulu soalnya. Masih Boleh. kedengeran Kang? Maaf. Aman, suaranya Masih. enak banget kata Mas Adrio juga. Makasih. Selamat pagi pendengar. Apa kabar pendengar pagi ini? Semoga baik-baik saja ya. Senang sekali saya Putri dapat menemani Anda dalam program Selimut selama 2 jam ke depan. Saya akan menyampaikan informasi aktual dari dalam dan luar negeri. Dengan selingan lagu-lagu hits terkini yang akan saya dengarkan sebentar lagi. Udah Kang. Oke. Selimut ya. Nah, ayo Mas Adrio. Kayaknya kalau dari nama-nama acaranya ini kaum rebahan, benar nggak? Betul sekali. Oh. Betul sekali untuk kaum rebahan. Gimana Mas? Udahlah saya segitu aja tuh. Yang pakarnya kan dirimu. Oke, selimut. Oke, Mbak, ini kenapa terpilihnya selimut? Kenapa kontennya menurut Mbak selimut ini menarik gitu? Kenapa nggak bantal gitu? Karena di Bandung itu dingin. Kalau misalnya kita tidur, pasti pakai selimut. Nah, saya pilih selimut sebagai ciri khas untuk kaum rebahan gitu. Oh, ini mah efek kangen Bandung kayaknya ya. Pengen pulang. Kalau rumahnya di Bandung di mana? Di Katapang, Kang. Katapang. Di Kabupaten. Saya tahu Katapang itu deket Soreang ya. Betul. Nah, tahu di situ ada sate yang itu apa gepuk enak namanya gepuk Cilampeni. Sate. Betul. Oh, benar. Tahu ya. Oke, Mbak Putri terima kasih banyak. Tapi sama-sama, keren banget gitu kan ya orang Katapang ada di Riau buat mencari ilmu dan menjalankan pendidikan di sana. Nuhun pisan, Neng. Terima kasih, Kang. Ya. Oke, Mas Adrio selanjutnya. Ini ada satu lagi ya tambahan tadi. Masih bisa berapa lagi ya kira-kira kalau kita lihat waktu? Boleh 2 orang lagi kali ya? Boleh 1 orang lagi ini? Nanti? Boleh 8 juga ya. sok ya. Oh boleh. Boleh ini untuk saat ini ada Dinda Riva. Boleh Dinda? Silahkan ya, mic sama videonya dinyalakan. Dinda Riva. Iya. Kok aku nggak muncul di saya ya? Iya. Mbak Dinda. Ada Den? Halo Dinda. Iya. Oke, Dinda di mana? Di Bandung. Oh. Iya. Ini Telkom ya? Iya, Telkom.
Oke. Oh. Ini dosen walinya siapa? Pak Budi. Adbis ya. Oh, Oh. Pak Budi. Pak Budi, tahu saya Pak Budi. Iya. Teman Tahu. ngerjain ini urusan keuangan kemarin saya ini ada Oh, gitu. kerja sama Pak Budi. Penting ya, Yo ya. Oke, Dinda, kamu dulu SMA mana? Aku dulu SMA 13 kan. 13 Bandung. Cimindi. Iya, Cimindi. Bandung. Oke, Dinda, kenapa kamu memilih Telkom University? Kan di sini juga banyak yang anak SMA lagi dengerin. Oh iya. Awalnya sih ngeliat Telkom waktu dulu tuh karena emang waktu itu karena SBMPTN dan SNMPTN gak keterima juga kebetulan ada jalur rapat gitu kan. Terus aku lihat searching Telkom tuh emang bagus juga gitu. Ya udah akhirnya aku swastanya aku coba ke Telkom ngambilnya gitu ya. Alhamdulillahnya keterima. Gitu. Begitu daftar, ikut ujian langsung keterima ya? Enggak ujian ujian sih. Langsung rapot ya? Iya, pakai rapot. Oke, berarti setuju nggak Din kalau saat ini kalau misalnya memasuki jam tempuh jalur masuk ke Telkom dengan rapot itu, kita bisa dibilang juga nabung dari sekarang nilai-nilainya gitu, mulai belajar gitu. Iya, Setuju? iya. Setuju lah ya? Setuju. Biar jadi bisa ngelewatin untuk nggak usah ikutin ujian. Jadi kayak Dinda Iya, ini ya. Iya. Jadi kalau misalnya mau kuliah tuh bisa ada juga di Fakultas Komunikasi Bisnis, ada ilmu komunikasi, lalu juga Iya. ada digital public relation, ada administrasi bisnis, masih banyak dan lain-lainnya. Kalau Dinda ini Fakultas Komunikasi Bisnis barengan sama saya ya, Dinda ya. Iya, betul. Oke, silakan Dinda. Ya. Selamat pagi pendengar. Apa kabar pendengar pagi ini? Semoga baik-baik ya. Senang sekali saya Dinda Rifa dapat menemani Anda dalam program Pagi Hangat selama 2 jam ke depan. Saya akan menyampaikan informasi aktual dari dalam dan luar negeri dengan selingan lagu-lagu hits terkini. Cukup. Oke, ini nama programnya adalah PAHA ya, Pagi Hangat. Pagi Hangat. Kenapa Dinda nggak memilih kontennya Pagi Dingin? Karena biasanya kan kalau misalnya pagi-pagi kan emang dingin ya, terus harus dihangatkan gitu, soalnya kalau dingin pasti bakal mager, diem terus. Nah, ini gitu. Podcaster banget, jago ngeles. Terus saya nanya kenapa pagi hangat nggak pagi dingin? Karena kan kalau pagi-pagi itu dingin dan perlu dihangatkan. Ya, itu bisa dibilang, saya bilang bahwa ini adalah konten yang dibalik-balik dan terbalik-balikan gitu kan. Kalau orang bisa bilang, oh ya udah ngapain Adrio pakai ikat kepala gitu kan? Kan itu kan harusnya buat nanti kalau mau pencak silat ataupun apa, nggak keren banget sih. Nah ini salah satu anak muda yang masih memiliki cita rasa budaya yang tinggi gitu kan. Cuek aja, emang kenapa? Ada yang salah dengan saya menggunakan ikat kepala? Tapi dia cuma bilang, ini kan Rabu Nyunda, Bray. Oh iya, dia mah nggak ada momen ya. Pagi hangat, kenapa pagi hangat? Karena biasanya pagi itu dingin dan perlu dihangatkan. Keren Dinda kamu ya, makasih banyak. Tapi kamu biasanya penyiaran, siaran atau gimana? Enggak sih, aku biasanya paling nge-cover lagu doang. Cuman seneng cover dan emang suka denger podcast juga. Nah, kan terlihat orang-orangnya peka gitu ya, denger lagu, lalu juga mulai denger podcast. Dinda asli Bandung? 13 ya? Asli Bandung, ya. Oke, nuhun Dinda, makasih banyak ya. Iya, sama-sama, makasih juga Kang. Ya, silakan Pak Adrio. Wah, sudah habis ini Bapak Dimas yang bersedia. Jadi gimana ya? Kok kamu diem? Ya silakan coba Pak Adrio coba opening Pak Adrio. Oh saya maksudnya, siap. Ya, kan dulu sempat di ini ya di call di mana Mas? Di Asia apa tadi? Wiki. Bukan Wiki apa? Kalau di radio senasib mah sama aku. Masih senasib sama di aku dulu. iRadio. Iya, jadi produser kalau waktu itu, bukan announcer ya. Enggak, dulu pernah yang jadi call center gitu barengan di mana Mas? Iya di ini PSN. Pacific Satellite Nusantara. Ya. Nah, coba deh Mas kalau biar di sini juga kalau mudah tahu bagaimana caranya menyapa pelanggan. Kan biasanya suka ada opening call itu ya Mas ya? Oh iya, aku udah lupa opening call-nya. Ada ininya sih, kayak emang udah ada template-nya sih. Oke. Nah, kalau pakai aku improve aja berarti ya. Siap, boleh Mas Adrio. Jadi kalau ini pagi, selamat pagi dengan call center PT Pas. Aduh.
Zaman dulu banget ya. Itu kalau dulu ya. Oke. Selamat pagi, dengan call center PT Pasifik Satelit Nusantara. Ada yang bisa saya bantu? Nah, itu kan suara-suara palsu itu ya. Baik Pak, saya ini internet saya putus Pak, ngejebret. Baik Bapak, sebelumnya bisa dibantu untuk melakukan pengecekan dari sisi Bapak. Bapak dapat melakukannya dengan membuka telnet melalui command line pada komputer Bapak. Oh iya, baik saya coba Mas. Alhamdulillah Mas, bisa Mas, makasih Mas. Baik Bapak, ada perihal lain yang bisa saya bantu? Cukup Mas, makasih. Baik Bapak, jika begitu terima kasih telah menghubungi PT Pasifik Satelit Nusantara. Selamat pagi dan selamat beraktivitas kembali. Nah, gitu ya. Jadi itu basicnya dari call center loh dulu kita ya. Masih ada dari Telkomsel saya dulu, ada Mas Adlio dari Panacea ya tadi apa? Pasifik ya. Pasifik itu biasanya komplainnya mengenai apa Mas? PSN. Kita sebut saja PSN. Emang belibet. Oke, siap. Internet menggunakan satelit. Jadi ini untuk teman-teman kita di Indonesia Timur biasanya menggunakan fasilitas satelit karena belum ada kabel fiber ya untuk teman-teman kita di timur yang timur banget ya. Kan jadi ke teknis kan kabel fiber dia. Lihat. Ini Bu Mailani masih ada nggak ya? Hadir. Halo. Dipanggil muncul. Ini pembicara juga loh, ini tokoh storytelling edan, tahu nggak sih? Saya mah menyimak ramai pisan ya di dia. Teman-teman halo dari Sabang sampai Merauke, apa kabar? Iya, Ibu Mei gimana, sehat? Ibu lagi di mana? Alhamdulillah. Ini lagi di depan laptop. Nah, itu kan konten sebenarnya kalau orang dijawab biasanya, Ibu lagi di mana? Oh, ini saya lagi di kantor. Ini saya lagi di depan laptop. Nah, itu kan konten sebenarnya ya teman-teman ya. Jadi kalau bisa dari segala hal lah bisa. Oke, Ibu ikutan challenge tapi Ibu gak dapat hadiah. Iya, saya mah nggak mungkin saya mah kalah pasti lawan tadi susu hangat apa? Susu hangat. Coklat panas. Susu coklat panas. Saya mah cuman ingin menyemangati nih teman-teman yang udah ada di sini. Luar biasa ya. Kalau dosennya kayak Kang Adrio, Kang Dimas mah siapa yang nggak seneng nggak sih di kelas? Ganteng-ganteng gini ya kan? Nuhun Ibu iya. Nomor baju berapa sih? Nomor sepatu biasanya nomor kok sepatu jadi boleh, nomor... Bu. Ini keren pisan. Iya, untuk teman-teman yang mau tertarik ya dengan jadi kita tuh di kampus kuliah tuh nggak kayak kuliah teman-teman. Iya. Di kampus tuh aslinya menyenangkan, fun. Kalau dosennya kayak gini duaan ini tuh dosen loh, tapi kayaknya tuh nggak ada tampang serem-seremnya ya kan. Ini saya mau ikutan jadi podcaster tapi kalau ngelihat lawan-lawannya mah pasti eleh lah. Enggak Bu, ini suatu kebanggaan buat kami ternyata ada dosen meramaikan saja. Fakultas Komunikasi Bisnis ikutan juga ya Adrio ya. Gitu. Jadi kalau ini mah hadiahnya link aja yuk kayaknya. Hadiahnya link aja. Iya ya. Info link aja ya. Tapi belum ada ya. Nggak apa-apa lah, infonya aja lah. Infonya aja. Nanti disampaikan di grup ya Bu ya. Oke, Bu Mei silakan Bu Mei. Oke, selamat pagi pendengar. Apa kabar pagi ini? Semoga baik-baik aja ya. Senang sekali saya Mei dapat menemani kalian di program Gigi Tekan. Pagi-pagi tanpa tekanan. Selama 2 jam ke depan, saya akan menyampaikan informasi aktual dalam dan luar negeri dengan selingan lagu-lagu terkini. Gitu, Kang. Gila kan? Lihat. Ini mah kayak bener-bener cerita openingnya teh kan. Tadi gigi tekan tuh kan gigi tekan tadi apa Bu? Pagi-pagi tanpa tekanan. Alah. Yuk, hajar yuk, lawan yuk. Ibu Mei punya gigi tekan. Kamu apa gigi bolan gimana atuh? Atuh sok. Ayo atuh.
Personaling logor. Personaling logor. Apa itu personaling logor? Nggak. Dia mah asal ngomong aja, Bu, nggak tahu artinya apa kan. Kalau asal ngomong aja. Iya, itu sok. Oke. Saya Bu Mei, menyimak. makasih banyak ya. Iya, dadah. Mohon. Saya simak ya. Ya, Sampai makasih, jumpa Bu. teman-teman. Makasih, Bu. Bye. Yuk. Bye. Oke, Mas Ardio ternyata ya ini ada. Oke, Ibu admin ini ada apa? Kenapa Bu admin? Oh, bentar ya, 15 ini menit ada lagi katanya. pesan-pesan sponsor juga Oh ini. ya, gimana? Buat teman-teman yang kebetulan ikut dengan webinar ini, mohon untuk mengisi link feedback-nya ya, udah saya kasih di chat. Udah gitu aja. Biar Oke, ini Mas, semoga kembali, bisa Mas. menjadi masukan ya untuk kita nanti kalau kita mengadakan webinar-webinar ke depannya lagi. Terima kasih untuk masukannya. Aku ngelihat ada Ibu siapa ya? Mbak Hernawati ya. Silahkan untuk bisa bertanya, ini raise hand loh di sini ya. Mbak Hernawati, halo. Boleh yang ada pertanyaan? Mbak Hernawati? Oh, tangannya keangkat terus ya? Sebenarnya di fitur ini nggak ada raise hand sih untuk yang mode gini ya, hanya untuk yang apa tuh, yang webinar yang pada di blok si webcamnya. Ini sih bukan, ya nggak Ini bisa apa dong, gitu Mas? raise hand. Kalau ada pertanyaan boleh langsung di chat aja di Zoom, nanti bisa aku bacain. Atau nanti boleh kita dibicarakan langsung dengan mengaktifkan mic-nya ya. Oke, Mas. Jadi ya, ini pemenangnya siapa, Mas? Pemenangnya ini tuh tadi baru aku mau kocok ya di random org apa? Oh, Mas Ardio, sebentar, kita kehadiran tepatnya salah Apa seorang warga yang berada di Solo, Mas, yang saat ini kesulitan untuk masuk ke Bandung. Oh, saya tahu itu pasti. Oke, kita kasih kesempatan nih sebagai bintang tamu pada hari ini ya untuk membacakan openingnya. Baik, selamat siang. Ini siapa ya? Mas Rizka Haku. Selamat siang. Rizka Haku padahal Raka. Nggih, selamat siang. Mas Ribun, kabar Ribun. Oh kan, ini terlihat sekali di Solo ini ya. Ini pasti susah sinyal ya. Orang Batak. Oke, Mas Rizka Raka, silakan untuk bisa baca openingnya, tapi dalam bahasa Jawa, Mas, untuk memeriahkan acara hari ini, Mas. Opening naon nggih? Itu yang di skripnya kelihatan nggak, Mas? Wah, nggak ada. Nggak ada skripnya ya? Mas Raka, videonya nggak kelihatan ya? Apa di aku aja yang nggak kelihatan? Mas Raka ini handphonenya memang begitu, Bu. Oh gitu. Iya. Mereknya Swallow. Hilang-hilang lagi nih Raka. Ya, sinyalnya masih kurang kuat ya. Di Solo susah soalnya. Di Solo. Videonya sengaja tidak ditampilkan, Bu. Iya. Nanti gantengnya kelihatan. Oh iya. Tok. Ngomong aja udah kayak nyinden. Ya. Baik, makasih Mas Raka udah hadir ya. Nggih, sami-sami Mas Dimas. Oh kan, sopan banget orang Solo itu ya, Pak Ardio ya. Nje, buatan Mas, nje. Ya. Aku cuma tahu itu ya. Oke, Mas Ardio, ini siapa pemenangnya? Oh, tunggu, ini aku kocok dulu ya. Tapi sebelum ini pengocokan dimulai, pengen nambahin sedikit nih buat materi Mamang Dimas ya, karena saya juga kebetulan belajar dan kemarin lihat di Ucup gitu ya, materi yang bagus. Jadi untuk ini ngebahas sedikit tentang konten. Jadi standarnya sih konten ya menurut si orang itu, dan saya pribadi suka gitu. Jadi kita dibagi 3 secara basic, yaitu opening, materinya, kemudian closing. Di opening itu kita membahas 3 hal. Hal yang pertama itu podcast ini tentang apa sih? Kemudian episode ini tentang apa? Kemudian kayak sumari kecil, podcast ini akan berakhir seperti gimana. Kemudian yang tengah-tengahnya itu kita akan membahas dibagi 3 lagi. Jadi kayak koran ya. Jadi ada hook-nya untuk makin mengait si pendengar.
kemudian kita masuk ke permasalahannya, kemudian sumari atau ringkasan ya dari materi yang dibahas. Terakhir di closing-nya biasanya membahas tentang episode berikutnya dan mungkin cuplikan dari episode selanjutnya. Biasanya kan kalau kita tapping, kita bisa muterin gitu sekitar 30 detik dari episode selanjutnya dan kayak ngetis gitu. Misalkan kalau kita ada artis besar ya, itu bisa kita masukin suara-suaranya, tapi kita nggak nyebutin siapa artisnya. Mungkin gitu aja sedikit ya. Dari saya kemarin nih baru nonton banget di YouTube, menarik aja itu tema materinya sih, singkatnya sih kayak gitu. Oke, dan ini untuk pemenangnya ini saya udah acak pakai random.org ya, pakai angka 1 sampai angka 5. Dan ini angka yang keluar adalah angka 4. Berarti angka keempat itu, orang yang keempat itu adalah ini ya, Dinda ya tadi kalau nggak salah. Dinda. Jadi Mana Dinda? ya tadi kan kita pertama ada dari Mas Yuda, kemudian ada Ica, kemudian Putri, dan terakhir ada Dinda. Ya, dengan nomor 4 itu berarti pemenangnya adalah Dinda. Oke, Yeay. Dinda selamat ya. Makasih Oke, Kak. Dinda gimana? Kok Dinda flat banget gitu kayak nggak bahagia? Kenapa? Flat banget Seneng, kayak seneng nggak banget, bahagia. seneng banget. Pagi apa ya tadi ya judulnya? Pagi hangat. Pagi hangat ya. Pagi hangat. Kan kata gue juga kan pagi itu biasanya dingin, tapi dia dibalik ya Yo ya, kerennya ya. Berarti Ardio sama saya itu sehati ya. Maksudnya konten yang biasa dilakukan apa? Apa itu? Oh, ya maksudnya bobo. Ya pagi itu kan biasanya dingin, tapi sama dia itu dibalik gitu. Pagi itu hangat. Kenapa hangat? Karena biasanya itu pagi dingin. Nah, itu yang menarik ya Dinda ya. Terus buat podcast ya, Dinda, tolong dikirim nomor teleponnya private ke admin ya. Oh, boleh ya. Admin J ya. Oke. Yang GoPay-nya ya. Ya, makasih Kang. Oke, sama-sama Dinda. Terima kasih banyak. Sampai bertemu nanti di kampus. Ya. 2021 ya, Din. Ya, kebetulan semester akhir Kang, jadi Agustus kayaknya udah beres. Ya, Mas Adrio. Sudah online berarti ya kalau Agustus ya. Iya, sudah. Oke. Din, Agustus di private sudah online. Ya, kirim nomornya ya. Makasih Dinda. Ya, sama-sama Kak. Baik, saya pun ucapkan terima kasih tadi yang sudah dari Mas yang dari LIPI ya. Dari LIPI, lalu juga ada dari Ica. Ya, Mas Yuda dari LIPI. Siapa lagi Mas Adrio ya? Satu lagi tuh dari Dinda ya. Ada Dinda sama Putri. Ada Dinda dan Putri. Jadi kalau saya bilang sih ternyata semua di sini cukup ramai dan antusias sekali, dan pastinya juga terima kasih yang sudah hadir, dan semoga kita bisa bersilaturahmi kembali. Silakan kalau pengen nanya-nanya secara pribadi. Kenapa Mas? Itu ada satu pertanyaan nih, tanggung lah ya, kita. Ya. Oke, ntar aku. Ada 2 ternyata. Nggak apa-apa lah ya. Boleh. Kang Punten mau tanya, kalau buat podcast tetap dibikin skrip kayak radio, enggak ya? Itu dari Ica. Ica nanya. Oh, Kang Punten mau tanya kalau buat podcast tetap dibikin skrip kayak radio enggak ya? Kalau saya pribadi tetap bikin skrip. Skrip itu bukan berarti kayak kita siaran misalnya ngucapin dari mulai opening, terus konten-konten apa yang kita tampilkan. Minimal skrip itu bisa ada pagernya gitu, ada pakemnya. Kita nggak akan terlalu jauh keluar. Ketika kita bicara mengenai bunga mawar, kita akan ngebahas ke situ semua. Buat konten-kontennya, poin per poinnya itu sudah ada. Untuk podcast itu tetap harus menggunakan skrip. Kalau saya pribadi, kalau yang namanya syuting juga, misalnya reality show ataupun juga bisa dibilang itu ada beberapa acara talk show, pasti ada skrip, yang nggak mungkin nggak ada skrip. Jadi mulai sekarang menggunakan skrip. Kalau di syuting mungkin Ica ini broadcasting atau markom ya, itu bisa menggunakan storyboard ya. Intinya biar gimana? Biar nggak kemana-mana. Pergunakan skrip. Kalau kontennya saat ini bicarakan mengenai kue bolu ataupun gehu, yuk kita nggak akan jauh-jauh yang dari namanya terigu, tahu, toge, sama wortel. Kita bahas itu semua dalam harian 2 jam nggak akan habis kok. Ya, jadi pergunakan skrip. Yang selanjutnya siapa Mas Adrio?
Halo. Oke, saya baca ya. Ini dari Randy Ristia. Izin bertanya Kang, apabila kita membuat podcast collab dengan teman kita, jadi kan jatuhnya itu podcast, itu adalah saling mendengarkan. Nah, gimana Kang caranya biar mendengarkan opini orang dengan kita berada di pihak netral, walaupun kita tidak begitu setuju dengan lawan bicara kita, serta kita dapat menerima opini tersebut. Makanya itu, kita harus berwawasan luas dan sifatnya terbuka. Ketika kita hanya menjadi host, contoh seperti Pak Adrio ini menjadi moderator ya, moderator. Beliau tidak akan bisa mengungkapkan atau mendebat apa yang saya katakan. Beliau pasti sifatnya akan terbuka. Oh jadi begitu. Oh begitu ya Mas Dimas. Hanya menjembatani saja dari orang pertama ke orang kedua. Kalau di sini berarti dari saya ke penanya. Walaupun bisa tidak sepaham. Contoh, ketika kita mengatakan bahwa, oke, menurut saya 2 tambah 2 itu adalah 3. Salah. Ya, betul, mungkin salah. Tapi mereka memiliki paradigma yang berbeda atau pemikiran yang berbeda. Nah, posisi host itu harus berada di tengah-tengah. Tidak bisa menyalahkan ketika ada acara live, tapi menanyakan boleh. Contoh, ketika 2 tambah 2 adalah 3, boleh ditanyakan dong yang namanya pembicaranya. Mas, gimana sih caranya 2 tambah 2 adalah 3? Mereka akan menjelaskan. Bukan berarti tidak menjegal dalam artian tidak setuju, 2 tambah 2 itu adalah 4. Nah, enggak. Itu akan terlihat tidak secara netral untuk menjadi podcaster. Makanya ketika 2 tambah 2 adalah 3, tanyakan terlebih dahulu, bagaimana caranya 2 tambah 2 bagi 3? Ini sangat menarik sekali loh, Pak. Nah, seperti itu kita angkat terlebih dahulu ya. Randy ya? Oke. Sip. Baik, ini sebelum kita closing, sebagai evidence untuk kita laporan ke fakultas, kita akan mengadakan foto bersama dulu. Jadi teman-teman mohon untuk menyalakan webcamnya atau kameranya. Kita foto dulu bentar. Nanti habis itu closing. Kita closing ya. Terima kasih. Baik, teman-teman ditunggu. Wah, ini muka-mukanya muncul. Saya senang sekali. Itu Pak Rizka Harku bawa surat lamaran, Adrio. Kayaknya mau ngelamar ke tempat lain tuh. Lihat pakai amplop lamaran. Iya, dengar-dengar sih pengen jadi PNS ya. Ada Bu Mei loh. Mulut kau. Enggak Pak, belum mandi. Boleh kita tunggu sedikit lagi karena yang muncul baru 1 halaman. Kayaknya setengahnya boleh lah ya. Kalau boleh teman-teman semuanya dibuka ya itunya kameranya biar kelihatan wajah cakep cantiknya. Nah, tuh ada Naomi. Banyak tuh. Oke. Siap ya, ini saya coba dulu untuk mungkin admin bisa bantu ya, nanti aku juga ngambil fotonya juga. Oke, untuk halaman pertama ini siap-siap aja ya. Kita nggak usah pakai pose lah ya, senyum aja yang manis karena senyum adalah ibadah. Oke, 1, 2, 3. Oke, halaman kedua 1, 2, 3. Halaman ketiga nggak ada mukanya jadi Kang Dim udah Mbak ya. Di halaman Terus kahiji. keempat. Kita tuh halaman ke-1 ya. Oh. Iya. Yang ada yang foto pasti tahu. ke-1 teman-teman ya. Jadi iya. Iya tuh. Ya, terima kasih. Mungkin kita cukupkan sampai segini dulu pertemuan kita. Mungkin kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan di webinar-webinar lainnya. Saya Adrio Kusmareza secara pribadi mengucapkan terima kasih. Jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan ya, karena kesumpahan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, Andra and the Backbone, dan di cover ulang sama Gita Gutawa. Bagus. Gimiknya ya. Itu saya tadi baru mikir. Instagram yuk. Oh, Instagram. Baik. Aduh, lupa. Kalau saya sendiri, tadi Dimas sudah ya? Belum, Dimas saya sudah. belum. Belum. Aku lupa yang Dimas apa ya? Dimas dulu deh, boleh disebutin Instagramnya di mana ya? Bisa ditemuinya. Dimas Sawi, kalau kalian merasa sedikit out of the box, silakan gabung bersama saya Dimas Sawi. Apapun kalian tanyakan, pasti akan saya jawab. Ya. Kalian mau nyeleneh, saya jawab. Kalian mau lurus, saya jawab. Kalian tidak benar, saya jawab. Karena apa? Karena kita bersaudara. Ya. Okay. Guys.
Baik, sedangkan untuk saya sendiri, saya dapat dijumpai di @adriokus atau Adriokus. Itu namanya juga terinspirasi dari handler Twitternya Gita Gutawa. Waktu itu Gita Gut, saya juga jadi Adriokus. Jadi ketahuan fans Gita Gutawa. Maaf ya, itu intermezzonya banyak sekali. Tapi sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa di kesempatan-kesempatan lainnya. Boleh untuk teman-teman meninggalkan ruang konferensi Zoom ini. Selamat tinggal.